Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya, apa yang selama ini ya Anies Baswedan datang ya disambut luar biasa di Rakernas Partai Demokrat. Wow, teriakan presiden, presiden, presiden. Sangat luar biasa sekali begitu kan. Akankah Partai Umat akan mendukung Anies Baswedan? Bisa jadi seperti itu karena yang diundang itu adalah Anies Baswedan. Ini ya pekik tabir dan presiden ya sambut Anies di Rakernas Partai Umat. Wow, ini besutan oleh Amin Rais ya. Lolos juga ya menjadi pemilu di 2024. Akankah ini akan bertarung dan bisa lolos di parlemen? Bisa jadi seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen begitu. Ada pro dan ada kontra. Seperti ini ya, pekik tabir dan teriakan presiden menggema saat Anies datang di Rakernas Partai Umat. Insya Allah presiden ini. Alhamdulillah harus diakui semakin banyak parpol peserta pemilu 2024 yang merapat ke koalisi perubahan untuk mendukung Anies Baswedan menjadi kandidat calon presiden RI di 2024. Ya bisa jadi begitu. Bagus, pilihan Amin Rais dijamin tidak akan menang di Pilpres. Wow, Yaman tentu bukan RKRI. Ada julukan baru Jakun Onta ini, pekik menggema. Ini banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan ada kontra. Tetapi biasanya para cebong itu nimbrung di sini begitu, memberikan statement yang negatif kepada mereka agar terkesan orang-orang itu membaca negatif. Padahal relawan-relawan Anies Baswedan tidak bodoh begitu kan. Ya pada hakikatnya tertawa aja melihat receh-receh seperti ini yang diungkapkan ke para cebong begitu kan. Bahkan ini ulasan Pak Bosman Mardigo WS tentang cara oligarki menjegal Pak Anies Baswedan perlu disimak. Semoga jadi penyemangat para pendukung mengupayakan kesuksesan beliau di hajatan suksesi 2024. Bahkan saya melakukan satu satu edukasi kepada masyarakat bahwa boleh mengkritik kepada siapapun, tapi relawan-relawan Anies Baswedan ya dan simpatisannya tak pernah tergentar dan mengikuti arah-arah cebong, walaupun arah cebong sudah memberikan ini dan itu statement di media sosial ya tidak menjadi masalah juga begitu kan, karena pendukung Anies Baswedan tidak pernah menghiraukan receh-receh seperti itu begitu. Ya udah jadiin beliau sebagai presiden Partai Umat, gue rela kok ini. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Menjilatnya masih berlanjut, ngelihat terus ini orang-orang banyak utang dan banyak kelebihan bayar diusung, apa biar lebih. Ini banyak komentar-komentar di sini. Kenapa? Ya karena para cebong sudah kepanasan. Dia tidak punya gagasan, tidak punya narasi, tidak punya jagoan untuk maju di Pilpres 2024. Karena pada hakikatnya ya Ganjar masih belum punya tiket begitu. Mau tidak mau ya nimbrung di sini juga begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi ya mengkritiskan Anies Baswedan, membunuh karakter Anies Baswedan di media sosial. Tapi bagi kami ya sebagai dan teman-teman sebagai pendukung Anies Baswedan tidak pernah tergentar sedikit pun begitu kan. Ya walaupun orang berspekulasi si A, si B dan si C ya, simpatisan Anies Baswedan dan relawan-relawannya tidak pernah gentar terhadap receh-receh seperti itu begitu. Inilah kehebatan relawan-relawan Anies Baswedan. Saya mengapresiasi itu begitu kan. Meski ya banyak spekulasi di Twitternya yang berkomentar buruk terhadap Anies Baswedan, tidak pernah sedikit pun menganggap bahwa itu adalah biasa, itu receh. Kesana kemari juga dukung, tapi tidak juga dideklarasikan. Kasihan anak orang ini. Nanti kalau gagalnya pres diusulkan ya, ini kan sudah mendukung. Tunggu tiga partai baru yang ingin mendukung kepada Anies Baswedan. Tunggu saja bersama-sama akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Kan seperti itu logika kita. Begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, pekik takbir dan presiden ya sambut Anies Baswedan di Rakernas Partai Umat. Ini dikutip dari CNN Indonesia. Pekik tabir dan teriakan presiden menyambut kedatangan Anies Baswedan di acara rapat kerja nasional Rakernas Partai Umat di Jakarta. Maka pekik tabir ini yang kemudian menjadi contoh bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa, dan bahkan menurut saya pribadi 100% Partai Umat akan mendukung Anies Baswedan begitu. Anies hadir sebagai pembicara dalam Rakernas Partai besutan Amin Rais itu. Takbir, Allahu Akbar, teriakan kader Partai Umat yang ada di lokasi. Anies Presiden sambut peserta lainnya.
Bahkan ya pantauan dari CNN Indonesia, Anies tiba di lokasi pada 13.43 WIB, ia mengenakan batik bernuansa coklat. Kedatangannya disambut oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi ya, sedangkan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais sudah menunggu Anies Baswedan di dalam ruangan. Kehadiran Anies di Rakernas juga dalam rangka memenuhi undangan partai ya, karena dirinya merupakan salah satu bakal calon presiden Partai Umat. Bahkan Amin Rais sempat menyebutkan mayoritas kader Partai Umat mengidamkan Anies menjadi calon presiden di pemilu 2024. Bahkan menurutnya nama Anies ya mengungguli Gatot Nurmantio dan Prabowo Subianto. Ini sangat menarik juga begitu. Karena yang masuk di radar Partai Umat itu adalah 3, Gatot ya, Prabowo dan Anies Baswedan. Akankah Partai Umat akan mendukung Prabowo atau Anies Baswedan atau Gatot? Itulah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita ya. Ketika Anies Baswedan datang di situ diteriaki presiden begitu kan. Maka dalam pakai tabir dan presiden diteriakkan presiden itu menunjukkan bahwa konsisten Partai Umat akan mendukung Anies Baswedan berbagai hal dan pertimbangan yang dilakukan ya. Karena pada hakikatnya religius Anies Baswedan itu agamis begitu kan. Orang berspekulasi ke kanan begitu. Tapi bagi kami nasionalisme Anies Baswedan tidak bisa diragukan begitu kan. Dia sudah berkecimpung dalam dunia akademisi, terus di satu sisi dia juga membantu Pak Jokowi dulu begitu kan. Ya pada hakikatnya menurut saya pribadi ya inilah lawan menjadi kawan, kawan menjadi lawan. Pada hakikatnya tidak menjadi masalah, ini bagian dari demokrasi juga begitu kan. Jadi artinya selama ini kalau Partai Umat mendukung Anies Baswedan, saya apresiasi itu. Itu langkah yang baik menurut saya pribadi. Berbeda dengan partai-partai yang baru yang kemudian menyerang Anies Baswedan. Berbeda seperti Partai Gelora misalnya, nyerang Anies Baswedan terus. Padahal yang di bawah ya, tidak melihat yang di bawah konstituennya bagaimana, kebanyakan mendukung Anies Baswedan begitu kan, bertolak belakang begitu kan. Ya nasibnya Partai Gelora akan sama dengan PSI dan bahkan Partai Umat ini akan bisa dominasi dan bisa lolos di parlemen begitu kan. Ya buktikan saja karena konstituennya sama dengan ketuanya begitu. Kalau si bawah mengikuti memilih Anies Baswedan, di atas harus mengikuti Anies Baswedan, bukan di atas ke bawah begitu kan. Berbeda dengan partai-partai lain seperti PAN, terus kemudian P3, lalu kemudian ya kan tergantung ketuanya. Sedangkan yang di bawah kebanyakan ya mendukung Anies Baswedan. Kan logika kan lucu begitu kan. Jadi kalau ingin maju ya seperti itu. Ada yang lebih ganas lagi begitu, Partai PSI. Partai PSI mulai dari ketua sampai bawah itu sangat tidak suka sekali kepada Anies Baswedan begitu. Di mana letak logikanya begitu? Sebagai partai yang masih kecil begitu. Partai-partai baru tidak seperti itu. Gerindra, PDIP, Nasdem, Demokrat, PKS dan bahkan yang lainnya begitu kan, PKB ya tidak seperti itu, biasa-biasa aja. Kok ada partai baru yang kemudian sok-sokan mengkritik ini, menyerang ini seolah-olah partai itu ya, parlemen itu milik mereka begitu. Padahal itu partai baru. Saya amati Partai Umat itu santai ya, mengikuti konstituennya begitu. Tapi kalau partai-partai yang lain wallahu a'lam, apalagi ya besutan Fahri Hamzah Gelora, wah luar biasa. Bawahnya tidak pernah mengkritik Anies Baswedan, cuma Fahri Hamzah aja begitu kan. Ya bisa jadi nyungsep begitu kan. Ya mau tidak mau Pak Fahri Hamzah itu sudah tersandra begitu kan. Karena di satu sisi dia lolos ya, yang sekarang menjadi spekulasi ya, kita publik bisa menilai seperti apa begitu. Itu diloloskan oleh rezim atau apa gitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Jadi walaupun pada akhirnya si Partai Umat kan awalnya tidak lolos, lalu kemudian diberi kesempatan akhirnya lolos di situ begitu. Itulah yang kemudian tahu publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe.